masih dengan episode spesial nih Kak. Iya. Bersama aku Dia Dan aku Cika. Nah, episode spesial ini masih dengan kolaborasi dengan Forum Genre Kota Pekalongan. Nah, di siang hari yang cerah ini kita bakal menemani teman-teman yang ada di rumah nih, yang lagi nonton khususnya, untuk berbincang-bincang asik dan mengupas tuntas seputar obrolan kita, isu-isu yang lagi viral nih Kak. Betul. Nah, tentunya seperti biasa nih Kak, kita nggak hanya ngobrolin soal genre saja, tapi kita juga bakal ngobrol-ngobrol terkait tema nanti. Iya. Okay. Nah benar nih kata Kak Dia. Nah teman-teman, kita ini kan sekarang hidup di era serba cepat nih. Iya benar nggak sih Kak Dia? Terus perubahan sosial, ekonomi, terus juga pola pikir remaja itu sangat-sangat cepat, juga begitu secara dinamis. Nah salah satu hal penting yang perlu kita siapkan sejak dini adalah masa depan keluarga. Wah, betul banget tuh kata Kak Cika. Jadi generasi muda ini, terutama Gen Z nih, Gen Z yang lagi nonton nih. Iya, kita juga Gen Z nggak sih Kak? Aduh, iya betul juga. Nah, gitu makanya Gen Z ini perlu terbuka akan wawasannya terhadap strategi untuk masa depan, terutama masa depan untuk keluarga, Kak. Nah, betul banget nih kata Kak Dia. Nah, salah satu strategi yang bisa diukur yaitu strategi yang disebut quick win. Waduh, kita akan bahas seputar quick win nih Kak. Betul. Nah, ini adalah langkah-langkah cepat yang diukur yang diharapkan mampu memberikan hasil nyata dengan waktu yang singkat nih Kak. Betul sekali. So, pada episode kali ini temanya adalah Quick Win Bangga Kencana, Strategi cepat untuk masa depan keluarga. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita kan udah bacain temanya. Betul. So, kita langsung aja sih undang narasumber kita, yaitu siapa Kak? Finalis Duta Genre Kota Pekalongan, yaitu ada Kak Janet dan Kak Abu. Oke, silakan masuk. Halo. 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 Jauh nih Kak ya. Waduh. Oke, gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik, deg-degan atau gimana? Ya, lumayan sedikit. Lumayan. Ini kan kita tag kan agak siang ya Kak. Aduh, kepanasan atau gimana nanti tadi pas perjalanan ke sini? Sebenarnya lumayan panas sih. Panas. Panas yang Kota Pekalongan ini. Iya. Tapi sampai sini adem kan. Ada. Tentu saja dong. Oke, boleh dong memperkenalkan diri dulu ke teman-teman yang ada di rumah nih. Biar teman-teman yang ada di rumah asing mungkin sama kalian, biar kenal dulu. Betul. Ayo dari siapa dulu? Aku boleh kali. Boleh. Oke, iya. boleh sekali. Dari si cantik dulu ya. Oke teman-teman, penonton setia WIB WIB. TV. Perkenalkan, aku Jasmine Janatul Ma'walatif. Teman-teman bisa panggil aku Janet. Aku finalis Duta Genre Kota Pekalongan tahun 2025 dari Mansatu Kota Pekalongan. Oke. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, satu Lanjut. lagi. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Abu Bahar Siddiq. Saya finalis Duta Genre Kota Pekalongan 2025. Saya dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Halo, salam kenal semuanya. Halo. Halo Kak Abu. Halo Kak. Dan Kak Janet. Iya. Oke. Nah, apa namanya, boleh nggak sih kita tanya-tanya dulu kesibukan kalian akhir-akhir ini, selain tentunya mengikuti finalis apresiasi Duta Genre ini. Iya. Gitu. Terus kan ini kan juga beda ya Kak, ada dari yang ada dari perkuliahan nih. Betul. Pasti kan banyak kegiatan yang berbeda nih. Kalau dari kalian gimana kegiatannya? Oke, kalau untuk dari saya sendiri ya Kak ya, kan itu kan pertama dari kuliah ya Kak, itu udah sangat sibuk. Apalagi ditambah dengan acara ini apresiasi Duta Genre Kota Pekalongan ya Kak ya, itu kita bisa lebih pinter-pinter untuk memanajemen waktu. Iya. Karena kita itu sebagai remaja itu juga harus pinter-pinter, karena kalau nggak pinter-pinter kita bakal kesusahan sendiri Kak, waktunya itu bakal bertabrakan gitu. Organisasi yang diikutin gitu apa Kak Abu? Kalau dari saya sendiri mengikuti organisasi dari program studi Kak. Oh iya. Apa itu? Itu ICAKA atau Ikatan
mahasiswa sarjana keperawatan. Iya, dari prodi sarjana keperawatan. Oke, wah, luar biasa nih ya. Kita lanjut geser kali ya yang si cantik ini ya sebelah saya. Kebetulan di MAN 1 Kota Pekalongan sendiri selain jadi aktivis lomba yang udah sampai di finalis Duta Genre ini, kebetulan aku juga aktif di organisasi siswa intra madrasah. Jadi OSIS gitu. OSIS. Iya. Dan kebetulan hari ini masih ada kemah dan jadi panitia, Kak. Wah, sibuk sekali ya Kak Janet nih. Mereka ini hebat sekali bisa membagi waktu antara kegiatan akademik, kegiatan non akademiknya, bahkan bisa menyempatkan waktu untuk menjadi finalis apresiasi Duta Genre ini. Betul sekali, dan wah, sekarang kita mulai ke langsung obrolan aja gak sih Kak? Oke, kita bisa langsung obrolan ke tema yang menyangkut pada hari ini. Betul. Seperti tadi, Quick Win Bangga Kencana, strategi cepat untuk masa depan keluarga. Oke, langsung aja nggak sih kita nanya-nanya sudut pandang kalian dan jawaban kalian mengenai pertanyaan yang akan kita sampaikan. Oke, dari Kak Cika mungkin mau bertanya dulu. Aku mau bertanya sekali nih Kak. Aduh deh, aku mau bertanya sama, deg-degan gak? Langsung siap kayak gitu ya posisinya ya. Pilih siapa ya? Aku mau pilih Janet deh. Janet langsung, aduh kenapa aku duduk sebelah Kak Cika? Kita langsung ya Janet. Nih ya, aku bacain. Stunting itu permasalahan yang cukup penting yang saat ini. Sebagai finalis Duta Genre, kamu akan melakukan apa untuk mensupport program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting? Silakan Janet. Jadi sebelumnya izin ya Kak Cika dan Kakak juga. Untuk stunting sendiri, sepengetahuan aku, itu sesuatu yang tidak bisa dicegah saat sudah dewasa. Jadi harus dicegah dari akarnya dulu, dari sebelum anak itu lahir. Jadi untuk itu apa yang perlu kita lakukan? Kita nggak bisa maksa anak yang udah lahir stunting itu buat makan banyak atau buat minum obat, itu nggak bisa. Jadi sebagai seorang Duta Genre nih Kak, kita punya tugas untuk memberikan pengertian, memberikan edukasi kepada orang tua yang mengandung anak atau ibu-ibu ini, calon-calon ibu, untuk menjaga nutrisinya, itu pertama. Kemudian untuk menjaga pola hidupnya. Nah, dari situ itu akar masalah dari stunting bisa teratasi. Nah, sebagai seorang duta pastinya kita harus melakukan penyuluhan, edukasi. Wow, Luar biasa sekali ya. Berarti stunting itu dicegahnya itu bukan anak yang sudah dewasa ya Kak. Betul. Berarti dari kita sendiri atau dari remaja sendiri itu berarti mulai terapkan pola hidup sehat kali ya Kak ya. Ya, betul sekali. Jawaban yang sangat inspiratif sekali Betul. menurut wawasan kita. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Oke, Kak Cika. pertanyaan selanjutnya ya Janet. Terkadang ada orang yang tanpa sadar bahwa dirinya terkena stunting. Bagaimana cara kamu bisa menyadarkan orang tersebut dan lebih aware kepada dirinya kayak gitu? Kadang-kadang orang yang tidak menyadari kalau dirinya itu ini anaknya yang stunting atau dia yang akan melahirkan orang stunting? Itu anaknya terdistrak ya saya ya. Jadi orang tersebut terkena stunting namun dia tidak tahu bahwa dia terkena stunting kayak gitu. Kadang-kadang mereka tidak tahu karena tidak ada yang memberitahu ya Kak. Iya. Jadi generasi-generasi stunting terutama di generasi kita ini Gen Z, mereka perlu tahu, perlu sadar, oh aku stunting kayak gitu, dengan cara saat ini kan informasi tidak hanya mencakup edukasi dan juga penyuluhan saja. Terkadang remaja-remaja lebih aware terhadap sesuatu itu lewat media sosial. Nah, jadi sebagai duta kita tidak hanya bertugas untuk melakukan penyuluhan atau melakukan edukasi secara face to face, tapi juga bisa lewat konten edukasi, konten yang bersifat menghibur tapi di situ berisi, nggak kosong-kosong amat gitu Kak. Oke, luar Luar biasa ya, dengan era global ini. Betul. Memang dengan langkah Janet yang diambil tuh sangat-sangat tepat ya Kak, karena memang remaja-remaja ini kan suka-suka konten kayak gitu, banget. lebih terketuk hatinya daripada dinasihatin jangan kayak gitu, malah melakukannya kalau dinasihat secara langsung ya. Ini seperti strategi tadi kata Kak Janet, melalui sosial media dan apa namanya tadi?
sosial media nggak hanya face to face, tapi bisa melalui internet gitu. Itu cocok banget buat teman-teman yang berada di rumah gitu. Betul. Jadi informasi bisa didapatin dari rebahan aja gitu. Sambil scroll ya. Iya, betul. Jadi scrollnya nggak hanya negatif Kak, scrollnya yang positif. Seperti inspirasi dari Kak Janet tadi memberikan informasi stunting lewat media internet itu. Wow, Luar biasa. Dari Kak Diah ada yang mau ditanyakan? Oke, ada nih. Aduh. Oke. Seorang yang tubuh pendek belum stunting, bagaimana caranya kamu bisa melihat orang tersebut terdampak stunting, dan menurut kamu stunting bisa hilang atau tidak? Oke. Jadi untuk stunting sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi ya Kak, stunting itu tidak bisa hilang ketika dia sudah tumbuh dewasa. Akan tetapi, apakah orang yang pendek itu pasti stunting? Itu tidak. Kadang-kadang orang pendek yang masih normal ya, dia bukan stunting, hanya saja memang gennya orang pendek, seperti itu, kurang tinggi, bukan pendek. Tapi kalau stunting sendiri memang kecilnya itu agak berbeda dari kecilnya orang-orang normal, kayak gitu. Jadi ya untuk yang sudah terlanjur stunting mungkin dia cukup menjaga pola hidupnya, menjaga pola nutrisinya, supaya udah stunting, kurus, kering, kan gak enak ya Kak. Jadi lebih baik menjaga pola hidup yang lebih sehat saja, supaya tidak bertambah buruk dampaknya. Dan itu bisa menjadi motivasi, oh aku stunting, ternyata gak enak. Ketika aku menjadi orang tua, aku gak boleh bikin anakku stunting juga. Oke, luar biasa sekali. Iya. Jadi tidak hanya memutus ke dirinya sendiri, tapi untuk ke anaknya nanti dan masa depan generasi Betul, nanti. dan stunting. Wow. Betul, dan Tepuk stunting. tangan dong teman-teman. Dan stunting juga kan bukan tentang berat badan ataupun tinggi badan ya Kak. Itu Betul kan sekali. berat dan tinggi badan itu nanti ketika 100 hari anak itu 100 hari anak itu baru terlihat itu stunting atau tidaknya kayak gitu. Kalau untuk remaja-remaja nih jangan takut ya dikilain badannya kurus atau pendek, itu belum tentu stunting ya teman-teman. Ya, disclaimer ya ini ya. Disclaimer nih buat teman-teman, Iya. jangan overthinking. Jangan overthinking tiba-tiba. Aduh aku stunting enggak ya. Oke. Tadi kita udah bertanya kepada Kak Janet, jawaban yang sangat bagus sekali dari Kak Janet. Oke, bisa langsung kita tanya lagi ke Kak Abu nih, Oke. yang paling ganteng di Oh sini. iya, karena kita bertiga Lihat semua. cewek, iya. Kalau Cowok nggak sendiri. mas-masnya di depan kita ya. Di balik layar. Oke, Kak Abu deg-degan? Kelihatannya Lumayan. deg-degan. Atau kedinginan nih. Lebih kedinginan sih. Kedinginan. Habis ini nanti pakai jaket langsung. Oke. Siap. Oke. Oke, langsung aja aku bacain pertanyaan yang pertama ya buat Kak Abu nih. Oke, menurut kamu sebagai finalis Duta Genre program Lansia Berdaya ini penting atau tidak? Program Lansia Berdaya ini, ya, saya ulangi deh. Menurut kamu sebagai finalis Duta Genre program Lansia Berdaya itu penting atau tidak? Nah, jelaskan alasannya. Padahal kan seorang lansia itu kan sudah akan menghadapi masa tenang mereka gitu. Dan menurutmu ini tuh bagaimana? Kak izin menjawab ya Kak ya. Oke, silahkan. Oke, menurut Baik. saya tadi, menurut Kakak, tadi kan ada lansia berdaya ya, atau yang biasa disebut sidaya. Iya. Itu menurut saya sangat penting sekali Kak, karena orang tua zaman sekarang tuh ada orang tua yang walaupun mereka sudah tua tuh mereka beranggapan, aku sudah tua, aku ya di rumah aja, nggak ada kegiatan, rebahan atau gimana ya Kak ya. Padahal itu sangat tidak sehat Kak ya. Walaupun umurnya sudah tua, kita harus lebih aktif ya. Kita sebagai duta genre atau saya sebagai calon duta genre Kota Pekalongan itu berpendapat sangat penting karena itu tadi sebagai seorang yang sudah tua itu juga harus bisa lebih sehat. Nah, contohnya kita juga bisa melakukan cek kesehatan rutin atau biasa disebut dengan posyandu Kak ya. Iya. Karena biasanya lansia atau orang tua itu takut nih Kak kalau untuk cek kesehatan ya. Jadi kita lebih bisa ke masyarakat terlebih dahulu untuk ayo ibu-ibu buat cek kesehatan, jaga kesehatan ibu-ibu. Walaupun sudah tua kita juga harus
bisa jaga kesehatan kita. Seperti itu, Kak. Oke, wow, jawabannya luar biasa sekali. Jadi tidak hanya memberikan aware, tapi juga mengajak kepada Iya, betul. mereka buat melakukan cek kesehatan itu dengan program apa namanya program lansia berdaya ini. Singkatannya apa tadi? Sidaya. Sidaya. Oke, luar biasa sekali. Oke, pertanyaan kedua nih. Terkadang kita sebagai remaja sering mendapatkan serta melihat perlakuan atau tindakan dari seorang lansia yang katanya masa lansia itu masa di mana seseorang kembali ke masa anak-anak lagi. Nah, menurut kamu bagaimana cara yang bisa menjelaskan ke lansia agar tetap sehat, aktif, mandiri, dan mampu beradaptasi dalam kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan minat dan kemampuannya, meskipun usia bertambah, serta bisa sejalan dengan program Sidaya tadi. Oke. Tadi apa Kak pertanyaannya? Yang terakhir aja. Oke, yang terakhir, agar mereka mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan minat dan kemampuannya. Tadi disebutkan juga kalau lansia itu sifatnya itu balik ke bayi lagi ya Kak. Betul. Ya. Itu sangat benar teman-teman ya. Karena dari sikap kecil itu emang balik lagi ke bayi. Yang pertama itu pelupa ya Kak ya. Iya, Terus betul. sifatnya ke kanak-kanakan lah. Itu kalau dikatakan seperti itu emang benar banget. Lah itu bagaimana caranya lansia tersebut agar tetap aktif mandiri gitu ya Kak ya. Betul. Nah itu kita bisa berbicara dengan lansia tersebut secara perlahan seperti kita berbicara kepada anak kecil yang tadinya Kak. Yang masih kecil kan juga perlu pelan-pelan untuk kita berbicara kan awalnya kan biar bisa dipahami. Nah kita juga sama ke lansia juga kita juga harus pelan-pelan ngomongnya agar lansia itu agar orang tuanya itu bisa lebih paham apa maksud kita dan juga tujuan kita untuk ngomong tersebut. Nah tujuannya untuk yang lansia itu agar tetap mandiri dan aktif, kita juga bisa mendukung kegiatan-kegiatan dari lansia tersebut. Misalnya kalau lansia kan udah nggak itu ya Kak ya kayak mengurangi kegiatannya kan. Nah itu kita tanyain aja. Misal nih, Simbah sukanya apa gitu kan. Misal nih kegiatannya, misal kalau Simbah itu kan biasanya kalau udah nggak ada kegiatan kan misal ngaji gitu ya Kak ya biasanya ya. Ngaji bareng-bareng, nah itu sangat penting juga kalau ngaji gitu kan bisa nggak buat stres di rumah. Biasanya kan orang tua juga stres ya Kak ya di rumah doang. Nah itu juga bisa buat ada acara ngaji, terus bersih-bersih. Itu kan biasanya di lingkungan rumah kan ada bersih-bersih ya Kak ya. Iya. Itu orang tua biasanya paling semangat Betul untuk sekali. bersih-bersih. Nah makanya dari itu kita sebagai remaja untuk mendukung lansia atau orang tua untuk lebih aktif yaitu kita lebih peka ya untuk menanyakan gimana maunya apa seperti itu Kak ya agar kita tuh tahu gitu loh maunya dari seorang lansia tersebut. Oke, luar biasa sekali Jawaban yang jawabannya. luar biasa ya kan dan dicontohkan juga nih. Tadi ada contoh langsungnya. Iya. Seperti apa pendekatannya gitu. Luar biasa Sangat luar biasa sekali nih deh Kak Abu. Jadi saya tiba-tiba langsung ingin bertanya nih sama Kak Abu. Gak apa-apa nih ya Kak Abu ya. Saya tanya nih. Nah, ini kan Kak Abu kan laki-laki nih. Laki-laki akan menjadi seorang ayah yang tangguh untuk anaknya nanti. Betul? Betul. Terkadang ada beberapa momen seorang anak tidak mendapatkan kehadiran sosok ayah. Bagaimana cara kamu bisa mengurangi momen tersebut agar tidak terjadi di masa yang sekarang dan yang akan datang? Gitu. Oke. Tadi sosok ayah ya Kak ya. Kehilangan sosok Oke, ayahnya. kita sebagai calon ayah nantinya ya teman-teman ya. Kita juga harus bisa menjadi seorang ayah yang bisa menjadi seorang pendidik, pelindung dan juga contoh bagi anak-anaknya Kak. Itu juga ada program kerja yaitu Gati. Oh iya.
Iya, itu Gati itu Apa itu Gati? Gerakan Teladan Ayah Indonesia, teman-teman. Wow. Iya. Ya lah di situ tuh menjelaskan tentang kurangnya kasih sayang seorang ayah atau kurangnya kontribusi ayah dalam keluarga tersebut. Nah, jadi seorang anak tuh sebenarnya kan membutuhkan peran ayah ya Kak ya. Betul. Peran ayah tuh sebagai teladan, sebagai pendidik, sebagai apalagi pelindung ya Kak ya. Betul. Karena ayah tuh juga sangat penting karena ayah atau orang tua itu kan sebagai media pertama sebelum kita menuju ke sekolah ya Kak ya. Itu pendidik pertama sebelum kita menuju ke sekolah. Nah, itu sangat penting apalagi peran ayah yang hilang itu. Nah, kalau misal kita menjadi seorang anak kehilangan seorang ayah itu atau kehilangan seorang peran ayah itu juga kita sebagai anak itu bingung ya Kak ya. Walaupun kita sudah tahu tapi masih bingung gimana nih arahnya kemana karena kita tidak ada sama sekali dukungan atau kontribusi dari seorang ayah tersebut. Iya. Betul sekali. Betul sekali nih, benar-benar sangat-sangat menusuk di hati ya Kak. Ini benar-benar betul sekali bahwa di genre ini atau di Indonesia ini ada program yaitu Gati Gerakan Ayah Indonesia, yaitu biasanya BKKBN udah sosialisasi nih Kak ke sekolah-sekolahan, ke perguruan tinggi ataupun ke lapisan masyarakat manapun agar semua orang atau semua anak memiliki peran, bukan hanya peran ibu tapi juga mempunyai peran ayah kayak gitu. Karena peran ayah ini ternyata seperti tadi dijelaskan Kak Abu, itu tuh sangat penting. Betul. Karena tanpa sosok ayah dalam sebuah keluarga, maka keluarga itu juga tidak akan lengkap. Betul, seperti rumah tanpa tiang. Aduh, jadi sedih banget. Ngomongin ayah di sini langsung sedih ya rasanya, moodnya langsung sedih banget karena emang apalagi kan cewek-cewek nih ya Kak, biasanya untuk sosok ayah itu malah lebih penting ya Kak itu. Apalagi cowok, ayah itu akan sebagai kayak untuk sahabat ataupun sebagai ya yang dia impikan nantinya, jadi nanti masa depannya pengen jadi seorang ayah seperti ayahnya kayak gitu. Oke, betul sekali. Aduh. Gimana nih kita kok malah jadi kayak agak sad nih. Jangan dong, kita tetap seru. Oke. Nah, tadi kan kita udah tanya-tanya seputar pertanyaan tadi. Betul. Dari aku dan dari Kak Cika juga tadi. Nah, tadi udah pada tegang, saatnya kita langsung aja ke gamesnya. Iya, daripada kita terbawa sedih ya, kita kan seru-seruan. Oke, udah siap? Siap. Oke, bisa minta tolong propertinya? Nah, oke. Ini apa nih? Oke, bukan. Ini pedal. Pedal ya. Dari tadi udah. Iya, Ini lagi viral. iya, makanya bentuknya pedal aja. Oke. Nah, kita jelasin nih Kak Cika. Oke, jelasin ya Kak Dia. Oke. Nah, kita di sini itu akan games yaitu namanya Mosi Challenge. Nah, nanti teman-teman bisa angkat papan itu kan ada tulisan setuju dan tidak setuju. Nanti kalau misalnya Kak Dia atau saya mengucapkan beberapa soal, nanti kalian bisa diangkat ya setuju atau tidak setuju kayak gitu. Habis itu salah satunya mau memberikan statement boleh, kalau tidak ya tidak apa-apa. Iya. Oke, sudah siap? Siap. Oke, langsung saja saya bacakan mosinya gitu. Oke, setuju atau tidak setuju? Sebagai finalis Duta Genre, wajib peduli pada anak-anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya dengan memberikan dukungan moral maupun sosial. 1, 2, 3. Setuju. Oke. Kenapa nih kok setuju? Mau berpendapat atau cukup? Cukup nih? kayak ya udah kita setuju aja. Oke, mau. Oke, dari aku sendiri sebagai seorang perempuan ya, dan juga sebagai seorang remaja, ini bahas soal ayah lagi nggak sih Kak? Orang tua, peran orang tua. Oke, orang tua. Di genre sendiri kita diajarkan untuk menjadi seorang pendengar. Jadi kita diajarkan untuk mendengarkan para anak-anak mungkin atau remaja-remaja untuk berkonseling pada kita seperti itu. Nah, selama ini
saya mencoba untuk mendengarkan curhatan-curhatan dari teman sebaya, terutama cewek. Nah, curhatan mayoritas dari mereka ini aku rangkum nih Kak ceritanya. Jadi aku rangkum dan aku simpulkan kepribadian mereka, masa lalu mereka, kemudian bagaimana cara mereka bertingkah laku itu ternyata sangat dipengaruhi oleh orang tua, didikan orang tua. Apalagi untuk anak-anak yang fatherless, cewek fatherless itu karakternya ketebak banget Kak. Waduh. Maka dari itu sebagai seorang remaja ya kita tidak harus merasakan hal yang sama. Kita kalau satu anak remaja fatherless kita semua harus fatherless biar merasakan, enggak kan. Kita juga harus punya sifat empati sehingga ketika remaja lain merasakan kurangnya cinta orang tua, kita ikut merasakan sakitnya Kak. Kita punya empati. Jadi sebagai seorang yang punya empati pastinya kita ingin memberikan perhatian, ingin memberikan kontribusi untuk mengatasi semua itu. Dan salah satunya dengan cara menjadi seorang finalis Duta Genre. Keren banget. Tangannya dong teman-teman. Keren banget nih ya dari Kak Janet. Oke, kok saya lupa ya dari Oke. Terlalu fokus sama jawabannya. Betul. Karena jawabannya ini sangat relate sekali seperti tadi. Iya, jadi Wow. saya memikirkan, wah keren banget sampai lupa nih. Jadi dengan ikut genre ini bisa menjadi penggerak atau pemberi dukungan kepada mereka-mereka yang membutuhkan bantuan moral itu tadi. Oke, kita lanjut aja Oke. kali. Ke mosi selanjutnya. Iya, Oke. mosi selanjutnya ya. Silakan Kak Cika. Program Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Relevan sebagai sarana edukasi meskipun namanya identik dengan hiburan games. Setuju atau tidak setuju? 1, 2, 3. Setuju. Setuju lagi nih. Ini mereka dari tadi kompak sekali ya. Setuju. Apa emang ada yang sudah VC-an ataupun Zoom meeting kayak tadi Atau malam? mungkin udah semalam briefing Iya, dulu nih. Sepertinya tadi malam udah briefingan ini. Kenapa nih kok setuju? Oke, boleh Kak Abu. Tadi ada program Tamasya ya Kak ya. Betul, Tamasya. Taman Anak Sayang Taman Asuh Taman Sayang Asuh Anak. Sayang Anak. Nah, itu sangat penting ya Kak ya. Itu tuh kan Taman Asuh Sayang Anak itu kan khusus untuk anak-anak ya Kak ya. Untuk anak-anak itu kan anak-anak tuh butuh yang namanya mengeksplor ya, butuh namanya pendidikan, pengembangan karakter. Ya di Tamasya sendiri itu kan ada tempatnya itu kita dibuat senyaman mungkin agar anak-anak itu bisa bermain, belajar, mengeksplor dan yang lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Oke. Cukup? Cukup atau mau tambah? Cukup. Cukup. Tepuk tangan dong dari teman-teman. Oke, mereka ini jawabannya sangat-sangat Keren. keren sekali. Iya. Apalagi aku tersadarkan ternyata genre ini tidak hanya sebagai aset untuk memberikan informasi, edukasi, tapi mereka juga merangkul, Betul. terus bersosialisasi dengan masyarakatnya itu diajak Betul. gitu. Dan Luar juga biasa sekali. di genre ini merangkulnya itu bukan hanya remaja saja, tapi semua kalangan dari bayi, balita, ibu hamil, anak-anak, remaja sampai lansia juga. Kan? Wah, luar biasa sekali pokoknya. Waduh, tak terasa nih kita ternyata udah sampai penghujung acara. Aduh, tak kira aku bawa jam. Iya, tadi aku sudah pakai jam. Ternyata belum. Oke, nah sebelum kita closing nih, ada nggak sih dari kalian kesan dan kesan atau motivasi yang ingin disampaikan ke teman-teman yang ada di rumah nih, gitu. Oke. Oke teman-teman, sedikit dari saya ya. Kita jangan lupa kita sebagai remaja generasi penerus bangsa, kita harus menjadi remaja yang sehat, cerdas, kreatif, dan berkarakter. Itu sangat penting ya teman-teman, karena kita sebagai remaja penerus generasi emas menuju generasi emas 2045. Oke, Terima kasih ya buat Kak Abu dan Kak Janet untuk closing statement yang luar biasa. Oke, terima kasih buat Kak Abu dan Kak Iya, Kak. Janet telah sharing-sharing dengan kita, dan juga buat teman-teman yang
setia menonton kita dari awal sampai akhir tadi. Semoga dengan statement tadi dan informasi tadi bisa menginspirasi buat teman-teman yang ada di rumah gitu. Oke, saksikan terus official WPI TV, like, komen dan juga subscribe. Kemudian jangan lupa follow juga, ikuti website kita www.bpitv.iwima.ac.id serta follow Instagram Forum Genre Kota Pekalongan. Oke, dan forum Instagram bpitv_iwima gitu. Saksikan terus program acara Bincang Asik. Skuy! Bye-bye!